Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu koloid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samudra Monangan dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 25. Nah sebelum itu, yuk mari kita tanya-tanya orang sekitar apakah mereka tahu koloid itu apa sih? Saya akan menanyakan kepada abang saya apakah dia tahu koloid itu sebenarnya apa sih? Yuk. Bang, tahu nggak koloid itu apa? Nah, koloid. Apa cuy itu? Apa cuy? Jadi lu nggak tahu koloid itu apa? Nggak tahu. Nah, gue kira lu duluan yang kipas. Nah, sekarang saya akan nanya ke kakak saya apakah dia tahu juga koloid itu apa? Kak, Apa? tahu nggak koloid itu apa? Koloid? Iya. Yang bekas luka nggak bisa hilang itu? Bukan, itu keloid. Jangan mentang-mentang anak kedokteran lah. Tahu nggak koloid apa? Kagak. Aduh, kira lu juga anak IPA. Nah, ternyata masih banyak ya yang belum tahu tentang koloid. Padahal zat koloid ini sering banget kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa sih sebenarnya koloid itu? Koloid itu adalah campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan campuran kasar atau suspensi yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, apa aja sih sifat dari koloid itu? Salah satu sifat dari koloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek di mana cahaya dihamburkan. Hal ini terjadi pada koloid dan juga suspensi. Kita bisa lihat, jika sumber cahaya diarahkan ke larutan, maka tidak akan ada yang terlihat karena cahaya akan diteruskan. Hal ini kenapa? Karena larutan bersifat homogen. Nah, kalau di koloid dia kan bersifat heterogen. Jadi cahayanya dihamburkan. Jadi berkas-berkasnya dapat kita lihat nih seperti yang ada di gambar. Berkas-berkas sinar itu terlihat di sini. Berikut adalah contoh dari efek Tyndall. Embun yang berada di tempat ini ketika dikenakan cahaya, jalanan tetap terlihat karena embun di sekitar tempat ini menghamburkan cahaya. Selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag yang berlangsung terus-menerus karena partikel terdispersi atau partikel terlarut bertumbukan dengan medium pendispersinya atau pelarutnya. Gerak Brown tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Gerak Brown hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop ultra. Jadi apa itu sebenarnya gerak Brown? Bisa kita lihat di sini. Gerak Brown adalah gerak yang tidak beraturan. Kita lihat dari nomor 1 ke nomor 2 itu ke arah serong kanan atas. Tetapi ketika dia ke arah nomor 3, dia tidak beraturan, dia tidak ke arah serong kanan atas lagi, namun dia bergerak ke arah lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan gerak Brown. Berikutnya adalah contoh dari gerak Brown, yaitu susu. Kenapa susu susah sekali untuk mengendap? Karena terjadi gerak Brown, sehingga susu-susu ini partikelnya susah mengendap. Yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena penambahan suatu elektrolit atau pelucutan muatan partikel koloid. Nah, koloidnya nantinya akan distabilkan oleh gerak Brown dan muatannya. Koloid bermuatan positif akan lebih mudah terkoagulasi oleh elektrolit yang muatannya lebih negatif. Sebaliknya, koloid bermuatan negatif akan lebih mudah terkoagulasi oleh elektrolit bermuatan positif. Kita bisa lihat di sini, ketika koagulan dimasukkan, ini adalah partikel-partikel yang melakukan gerak Brown. Nah, koagulan akan memerangkap partikel-partikel tadi sehingga akan mengendap di bawah seperti ini.
Selanjutnya adalah contoh dari koagulasi, yang mana adalah lateks. Lateks terbuat dari getah karet yang mengalami koagulasi atau pengendapan, sehingga getah karet yang tadinya cair dapat menjadi padatan seperti lateks. Selanjutnya adalah dialisis. Dialisis adalah suatu teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Nah, dialisis ini dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantong yang terbuat dari membran semi-permeable seperti kertas selofan dan perkamen. Nah, selanjutnya kantong-kantong tersebut akan direndam ke dalam air yang mengalir. Nah, karena ion-ion atau molekul memiliki ukuran lebih kecil dari partikel koloid, maka ion-ion tersebut dapat pindah melalui membran dan keluar dari sistem koloid. Jadi, kita dapat lihat di sini bahwa ini adalah selaput semi-permeable. Di dalamnya itu ada partikel koloid dan juga ion-ion atau molekul yang memiliki ukuran lebih kecil, sehingga koloid ini tidak murni. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, partikel koloid yang berukuran lebih besar akan tetap berada di dalam selaput semi-permeable, sehingga dapat kita lihat di sini ion-ion yang lebih kecil dapat keluar melalui air yang mengalir tadi. Berikut ini adalah contoh dari dialisis, yaitu alat pencuci darah. Alat pencuci darah menggunakan teori dialisis untuk cara kerjanya. Selanjutnya saya akan membuat susu sebagai produk koloid. Susu menerapkan prinsip gerak Brown. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa susu sangat susah untuk mengendap karena partikel-partikel susu mengalami gerak Brown. Jadi pada pembuatan zat koloid kali ini kita menggunakan beberapa alat dan bahan. Alat yang pertama adalah gelas, lalu ada sendok. Untuk bahannya kita menggunakan susu bubuk dan juga air. Pertama-tama kita masukkan susu bubuk ini ke dalam gelas. Setelah itu kita masukkan air ke dalam gelas dengan takaran yang secukupnya. Lalu kita aduk susunya. Susu merupakan koloid emulsi cair. Kenapa susu dianggap sebagai zat koloid? Karena susu jika dilihat dengan makroskopis bersifat homogen, tetapi jika kita menggunakan mikroskop ultra sebenarnya susu ini merupakan zat heterogen. Lalu kenapa dia emulsi cair bukan sol padat? Nah, susu bubuk tadi yang kita masukkan ke dalam air merupakan ekstrak dari susu cair. Nah, sehingga zat pendispersi dan juga terdispersinya adalah dalam fase cair, sehingga susu ini merupakan emulsi cair. Sekian penjelasan saya tentang koloid. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga setelah video ini teman-teman lebih mengerti tentang apa itu koloid.